Ya, gini ya. Kemarin atau beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang trilogi ajaran Islam. Masih ingat? 3 trilogi. Secara urut-urutan apa yang pertama? Ayo. Secara urut-urutan iman. Terus apa? Islam. Terus ihsan. Iman itu percaya. Islam itu implementasi dari percaya, perbuatan. Ketika sampean sudah percaya kalau Tuhan ada, Allah itu adalah Tuhan kita, maka tidak berhenti cukup di iman saja, percaya. Kita harus kemudian melanjutkan pada tingkat yang namanya aksi, perbuatan. Allah itu punya ajaran, Allah itu punya tata cara, Allah itu punya perintah. Maka disinilah kemudian Islam lebih arahnya lebih ke aturan ibadah. Setelah selesai semuanya itu, maka urutan yang tertinggi dari itu semua sudah percaya kepada Allah, sudah melaksanakan ajarannya, maka yang ketiga adalah ihsan. Ihsan secara bahasa itu artinya baik. Kalau dalam bahasa istilah yang agak teoritis, ihsan itu adalah dalam bahasa Arabnya anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kita sholat seakan-akan di depan kita itu ada Allah. Tapi kalau kamu tidak bisa seperti itu, yang kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak punya atau tidak bisa melihat Allah di depanmu, maka kamu yakinlah bahwa Allah itu melihat kamu. Inilah yang disebut dengan ihsan. Tingkat tertinggi dari spiritualitas manusia itu ada di ihsan. Nah, kita sudah percaya Allah, sudah melaksanakan sholat. Apakah cukup sholat kita itu sebagai bentuk tertinggi dari ibadah? Belum. Harus kita tingkatkan menjadi ihsan. Bagaimana sih ihsan dalam sholat itu? Ihsan dalam sholat itu adalah sholat itu tujuannya adalah menghamba, mengabdi kepada Allah. Ihsannya adalah kita harus ada hubungan antara vertikal dan horizontal dengan Allah. Inilah yang disebut dengan tasawuf. Atau dalam bahasa lain adalah akhlak, kebaikan tadi itu. Ya, ini adalah tasawuf. Orang tidak kemudian mengatakan, makanya ada yang mengatakan tasawuf itu bukan ajaran Islam. Betul. Karena kata tasawuf itu memang tidak dikenal pada zaman Nabi. Nabi sering hanya mengatakan ihsan. Bahkan ada lagi nanti istilahnya adalah zuhud. Nah, ihsan itu lebih arahnya kepada akhlak. Kita ibadah sholat kepada Allah, tapi kita juga harus punya akhlak, kebaikan kepada sesama manusia. Apalah artinya kita rajin ibadah, rajin sholat, tapi dengan tetangga tidak baik. Itu namanya tasawuf. Seperti ini ya. Jadi kira-kira seperti itulah tasawuf itu. Nah, saya lanjutkan dengan materinya ini. Nih, tasawuf itu adalah perilaku yang merujuk pada kemurnian batin dan spiritual. Saya contohkan lagi begini. Kita pernah belajar tentang zakat, ya, zakat mal. Apa sih di antara syarat dari orang wajib untuk berzakat? Di antaranya adalah nisab. Nisab itu adalah ukuran minimal. Berapa kemarin nisabnya? 85 gram emas, ya. Kalau kita uangkan hari ini kurang lebih sekitar 60 juta. Kalau kita sudah punya uang 60 juta dan itu sudah berputar selama 1 tahun, maka kita wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Berapa kemarin? Sekitar 1.400.000-an ya kemarin ya. Sekitar 1.400.000. Nah, sekarang begini.
Zakat itu diantaranya adalah syaratnya nisab. Ukuran hartanya tadi harus 85 gram emas. Kedua, sudah terhitung 1 tahun. Misalkan saya punya uang hasil dari kekayaan saya berusaha atau berdagang atau apalah 60 juta. Besok tanggal sekarang tanggal berapa? Besok tanggal 18 November hitungannya sudah 1 tahun saya punya uang 60 juta. Maka besok itu adalah jatuh tempo saya mengeluarkan zakat sebesar 2,5%-nya. Tetapi saya punya angan-angan begini, waduh mene wayaku zakat iki sudah 1 tahun dan saya sudah punya uang 60 juta. Daripada saya zakatkan, uangnya saya kurangi, bukan 60 juta. Nanti misalkan saya belikan laptop senilai 10 juta. Maka uang saya tinggal berapa tadi? 50 juta. Ya. Besok 1 tahun. Nilai uang saya belum 60 juta karena sudah terkurangi membeli laptop. Maka saya tidak wajib zakat besok pada tanggal 18 November. Nah, kira-kira apa yang saya lakukan tadi itu boleh apa tidak? Gimana? Daripada besok 18 November sudah 1 tahun saya wajib zakat 2,5%, eman 1,5 juta. Daripada saya keluarkan, sekarang saya kurangi aja uangnya, bukan 60 tapi 50. 10 juta saya belikan laptop misalkan, tinggal 50. Berarti besok saya tidak wajib zakat. Boleh tidak saya melakukan itu? Hah? Boleh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh, Mas? Tidak apa-apa menjawab. Boleh apa tidak? Kira-kira menurut sampean boleh apa tidak? Secara aturan apa yang saya lakukan itu boleh. Kenapa boleh? Loh itu uang saya sendiri kok. Saya juga butuh laptop. Hari ini saya butuh laptop. Tetapi secara akhlak, secara tasawuf, apa yang saya lakukan itu adalah tidak baik. Oh seru menewayai zakat, kok saiki dikurangi duweke sehingga tidak wajib zakat. Nah itu secara fikih saya boleh, tapi secara tasawuf saya tidak baik. Ya, bahkan secara tasawuf sampean itu punya harta berapapun, meskipun tidak sampai 60 juta, kalau sudah 1 tahun ya sudah keluarkan aja 2,5%-nya. Tapi meskipun belum niatnya zakat, tapi niat sodako, itu tasawuf namanya. Ya, jadi ini perilaku yang merujuk pada kemurnian batin spiritual. Tadi ada pertanyaan, ciri-ciri orang tasawuf itu apa bisa dilihat dari penampilannya? Tidak bisa. Tasawuf itu adanya di hati, tidak bisa dilihat. Orang yang misalkan saya pakai kopiah begini, apakah saya termasuk orang yang tasawuf? Belum tentu juga. Bahkan orang-orang yang berperilaku tasawuf itu sering menyamar. Dia itu tidak kelihatan kalau dia sedang berperilaku ini kemurnian batin spiritual. Saya punya guru yang sangat pandai, sangat alim. Orangnya itu kalau berbicara dengan orang tidak pernah menatap matanya. Saya kalau berhadapan itu orangnya selalu merunduk terus. Dan bicaranya tidak pernah suaranya itu keras dan tinggi. Sampai saya harus mendekat. Dan orangnya tidak pernah menatap pandangan orang. Saking sopannya dia. Pinter orangnya. Nah seperti itu ketika kalau dia hadir di sebuah acara-acara itu. Dia tidak pernah kemudian harus pakai baju yang resmi, tidak. Sering malah dia itu pakai celana jeans, pakai kaos oblong dan duduknya di pojok di belakang, orang tidak tahu. Padahal dia orangnya pandai sekali. Sudah almarhum orangnya. Di sini orang Surabaya. Pinter sekali orangnya. Sangat kalau ngomong itu tidak pernah sampai suaranya itu tinggi sampai apalagi sampai ya apa enggak kelihatan enggak. Orangnya sopan sekali. Seperti itu. Ya kemurnian batin. Orangnya tidak pernah sampai mencela orang. Bahkan saya pernah itu melihat pas datang itu ada seorang yang
mohon maaf ya, yang tatonya itu pokoknya mulai ujung kepala sampai bawah itu lengkap tatonya, tidak ada kulitnya, sampai tersisa tidak ada, lengkap tatonya. Itu orang itu datang ke situ, ya dilayani dengan baik, bahkan sampai diberikan makan, diberikan minum. Orangnya seperti itu, sudah almarhum orangnya, daerah sana, daerah Perak sana rumahnya. Ya, ini pelaku tasawuf, perilaku tasawuf. Tasawuf itu perilakunya, pelaku apa namanya? Perbuatan. Tasawuf itu perbuatan. Orang yang melakukan perbuatan tasawuf disebut dengan sufi. Sufi. Kalau saya dan sampean juga sufi sama. Tapi sufinya beda dengan ini. Kalau kita sufinya itu suka film. Kalau mereka enggak, sufinya adalah orang yang jernih dan murni hatinya. Orangnya tidak pernah memandang orang lain itu dengan pandangan kejelekan. Siapapun yang datang, orang-orang selalu seperti itu, disambut dengan baik. Ya, itu orang sufi. Saya langsung ke sini. Nah, sufi itu dia itu adalah memiliki akhlak yang baik terhadap Allah. Maksudnya akhlak yang baik terhadap Allah itu begini ya, begini. Kita itu sering kemudian suudzon itu berburuk sangka kepada Allah. Contoh begini ya. Ya apa ya, aku ki nyambut gawe wis bendino tak rewangi, sikil gendas ndas gawe sikil. Kok sampai pangeran itu durung kei rezeki. Itu kan namanya suudzon terhadap Allah. Tidak boleh seperti itu ya. Sudahlah, saya sudah berusaha, apapun yang diberikan Allah ya alhamdulillah. Orang sufi itu pandangannya tidak pernah punya pandangan jelek kepada Allah. Ketika dia menerima musibah, menerima bencana, ya, dia kemudian tidak pernah mengatakan, wah ini Allah sedang tidak baik dengan saya. Enggak. Dia hanya mengatakan, alhamdulillah saya diuji sama Allah. Itu tandanya Allah sedang cinta sama saya. Seperti itu ya, akhlak terhadap Allah. Ini menjauhkan sifat tercela. Orang sufi itu begini ya. Dia itu jangankan berbuat hal-hal yang sifatnya haram, yang sifatnya tidak baik saja itu dia hindari. Contoh begini, saya itu punya teman, kalau dia itu disuguhi makanan, ya, dia itu selalu bertanya begini, itu makanan sampean bikin sendiri apa beli? Kalau saya bilang beli, dia tidak mau makan. Saya tanya, loh kenapa sampean kok tidak sampean makan? Makan itu saya beli. Dia bilang begini, karena sampean itu beli dan saya tidak tahu yang penjualnya tadi itu ketika dia masak, apakah masakannya suci. Tidak mau makan. Kalau saya bilang, oh saya yang bikin, dia baru makan. Dia akan bilang, saya tahu sampean orangnya senang suci, makanya ketika sampean bikin makanan, saya mau makannya. Dia tidak mau makan makanan yang kaleng, seperti yang merek-merek itu ya, yang K itu, Kong itu ya, tidak mau. Kenapa? Saya tanya, kenapa sampean tidak mau? Ini loh, yang membuat itu kita tidak tahu bahannya apa, apakah halal. Kemudian ketika dia membuat itu tangannya itu suci, dia tidak mau sampai seperti itu. Kalau saya kan tidak, pokoknya ada makanan ya dimakan gitu aja. Yang penting makanannya halal. Dia tidak mau, ya. Itu orang tasawuf seperti itu. Ini orang yang suka memelihara kesucian. Artinya gini, orang-orang seperti orang sufi itu dia itu selalu melanggengkan namanya dawamul wudu. Ketika dia batal ya wudu, meskipun dia tidak sholat. Artinya meskipun dia tidak dalam keadaan sholat. Misalkan begini selesai gitu ya, dia batal ngentut gitu ya, wudu lagi. Ngentut lagi ya wudu lagi dia. Kesucian diri artinya itu dia tidak mau kemudian sampai mencela orang. Ada orang salah itu dia tidak sampai berani kemudian mencela orang. Ada orang yang tidak baik, misalkan mohon maaf ya, preman gitu, dia tidak sampai kemudian mengatakan kamu itu berdosa. Kan ada ya cerita kan dalam hadis itu kan, ada orang itu yang sudah membunuh 99 orang. Bayangno lah, yang dibunuh itu 99 orang. Terus dia itu merasa, saya harus bertobat ini, saya sudah usia sekian, saya mau mati. Dia datang pada seorang ulama, Pak, saya ini dosa saya sudah sekian,
apakah dosa saya itu bisa diampuni oleh Allah, saya bisa masuk surga. Marah si ulamanya tadi, kurang ajar kan niku. Mata ini sampai 90 sama wong. Gak iso di sepuro karo pangeran. Marah premannya, dibunuh sekalian ulamanya tadi. Jadi berapa? 100 akhirnya. Ya. Tapi dia kemudian tidak putus asa. Dia cari orang lagi, ulama lagi, datang ke ulama. Pak, saya sudah begini. Apakah saya bisa diampuni oleh Allah? Bisa, kamu jalan ke sana. Nah, harus ada ulama-ulama itu yang seperti itu. Jangan kemudian memvonis orang itu salah, kemudian dia mengatakan kamu itu berdosa, masuk neraka. Tidak boleh. Ya, itu perilaku yang tasawuf itu seperti itu. Ini diantaranya adalah warok. Warok itu tadi seperti teman saya itu menjauhi perkara yang haram dan yang subhat. Subhat itu tidak jelas antara halal dan haramnya. Tadi teman saya itu, kalau yang buat jajan itu sampean, saya mau makan karena saya tahu sampean mesti orangnya suka suci-suci. Tapi kalau yang bikin orang lain, saya belum tahu orang lain itu bagaimana. Nih, dia menjaga yang seperti itu. Ya, tuh. Zuhud itu adalah meninggalkan perkara yang tidak disukai dalam urusannya dunia. Ini, zuhud itu jangan dinilai orang yang tidak mementingkan dunia atau orang yang meninggal dan ke dunia, orang yang tidak bekerja, orang yang tidak ngurusi keluarganya, orang yang tidak ngurusi nafkah, itu salah. Kan ada orang begini, wah saya sekarang jadi orang zuhud, wis gak perlu kerja, gak perlu ngurus anak, gak perlu ngurus keluarga, gak perlu ngurus nafkah, saya akan ibadah terus. Itu justru salah. Ya, dulu banyak ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama yang zuhud, justru mereka itu kaya. Mobilnya itu sejenis sekelas Lamborghini. Mereka itu pakaiannya kain sutra. Pernah ditanya, Pak ulama, sampean itu kan orang yang zuhud, orang tasawuf, tapi kenapa sampean kok suka dunia? Dia bilang, bukan saya suka dunia, tapi ini pemberian yang harus saya syukuri. Orang yang memberi saya ini, saya wajib syukuri, makanya saya tampakkan kehebatan saya. Itu namanya zuhud. Tidak boleh kemudian sampean wis tak sembahyang terus saya nang masjid, ibadah terus, tidak boleh. Itu bukan zuhud. Itu orang yang lari dari kehidupan dunia. Nah, ini ya. Zuhud itu ada yang menyebutkan meninggalkan secara keseluruhan terhadap dunia, fokus ibadah. Ada yang dunia dan akhirat tidak bisa dipisahkan. Ya kerja, ya ibadah. Bahkan kerja itu juga bagian dari ibadah kalau diniati. Ya, tidur itu pun bahkan bisa bernilai ibadah kalau diniati ibadah. Muraqabah ini tadi, dia itu selalu merasa diawasi oleh Allah. Jangan kemudian punya anggapan merasa diawasi itu gak enak aku. Ya, gak enak, gak sok lapo-lapo. Memang gak sok lapo-lapo, harus diawasi. Ini artinya sebagai muhasabah, introspeksi diri kita. Karena kita diawasi oleh Allah, kita harus hati-hati. Jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik. Yakin, nih ya, dalam hidup sampean harus punya sebuah sikap keyakinan. Jangan menjadi orang yang suka pesimis dan ragu-ragu. Nah, rata-rata kita itu sering ragu-ragu. Was-was. Tahu was-was ya? Saya pernah enggak lihat orang sholat itu was-was sampai Allahu Akbar. Allah balik gitu terus saja. Dia was-was. Allahu Akbar. Gini lagi terus. Was-was itu namanya. Dia tidak yakin kalau sholatnya itu sudah benar niatnya ditatanya. Padahal tidak seperti itu kan. Sholat itu ketika sampean sudah niat sholat maghrib itu sudah niat. Saya berdiri itu sudah niat. Allahu Akbar sudah gitu aja. Jangan sampai Allahu Akbar, sampai Allahu Akbar seperti itu. Kadang-kadang saya sampai kepingin gregetan tak tendang ada orang seperti itu. Ya, saking gregetannya kalau saya sholat sebelah orang seperti itu. Wong niat itu di hati, di pikiran itu sudah niat. Kok sampai seperti itu ya, itu namanya tidak yakin. Yakin terhadap apapun yang diberikan oleh Allah sebagai sebuah kebaikan. Allah kan janji dalam surat Al-Insyirah itu kan apa namanya itu?
Inna ma'al usri yusra. Ya kan? Ketika ada kesulitan pasti ada kemudahan. Tidak mungkin sulit terus, juga tidak mungkin mudah terus. Karena itu nak sampean ketika dalam keadaan sulit, sampean harus yakin nanti ada kemudahan. Begitu juga nak sampean dalam keadaan kemudahan, enak, sampean jangan kemudian lengah, harus waspada nanti ada masa-masa sulit. Tapi sampean tetap harus yakin itu semua roda yang berputar. Sabar. Sabar itu adalah mengekang. Sabar itu ada 3 ya sabar. Sabar dalam beribadah, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar menghadapi ujian. Sabar dalam beribadah itu artinya kita istiqomah, continue, konsisten, terus beribadah. Sabar dalam meninggalkan perbuatan jelek, dan sabar yang terakhir adalah sabar terhadap ujian Allah. Ini syukur tadi itu saya sebutkan. Tawakal, berserah diri kepada Allah dengan didahului ikhtiar. Tidak boleh pasrah bongkoan, tahu pasrah bongkoan. Terus pokok dari Allah, enggak. Harus usaha dulu, harus ikhtiar dulu. Dah, itu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Enggak ada. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Jangan lupa UTS-nya besok dijawab semampunya dan dijawab semuanya. Ya, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.